Komen-komen, baca komentar kamu. Ada dari Kak Astri Maulani. Kak, coba bahas IPS tryout. Wah, siap. Okay. Kemudian ada Kak Nisa Andara 77. Hai Kak, untuk latihan soal IPS-nya, apa sudah ada? Kalau sudah, boleh minta linknya Kak, karena habis ini ada ujian IPS. Makasih kakak. Sama-sama kakak cantik. Oke. Nah, ada lagi nih dari Fatiral Farizi. Bang, buat soal tryout IPS, soalnya keluar ujian tryoutnya. Wah, alhamdulillah ya. Untuk soal-soal yang Kak Evan bahas di Bimbel Luki bisa keluar dan sama yang ada di sekolah. Kemudian ada satu lagi dari Kak User D6. Kak, boleh request latihan soal USBN IPS enggak? Soalnya lagi kebetulan nih abis PTS, nilai IPS ku down. Nah, USBN udah nggak lama lagi. Aku USBN tanggal 15 April nih. Oh iya, Kak, bisa kasih juga rekomendasi latihan soal USBN IPS habis PPKN ya, Kak? Semoga dijawab. Wah, tenang-tenang aja ya. Kalau kamu berkomentar di sini, pasti Kak Evan jawab. Karena banyak banget yang minta soal IPS, maka dari itu untuk video kali ini, Kak Evan akan membahas soal ujian sekolah materi IPS untuk kamu yang kelas 6. Dan semoga untuk Kak User tadi nilai IPS-nya setelah menonton video pembahasan soal ini bisa langsung naik drastis ya. Bisa langsung 100. Wah. Kak Evan seperti biasa ada di channel Bimbel Luki. Bimbel Luki, we commit to support your success. Ada 40 soal yang akan Kak Evan bahas. Tetapi dalam video kali ini, Kak Evan akan membahas 15 soal berbentuk pilihan ganda. Nah, untuk nomor-nomor selanjutnya ada di video part berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa sebelum mulai pembahasan, yuk klik terus juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. Serta bagi yang mau komen, bertanya, kenalan, absen, tulis deh di kolom komentar. Pasti Kak Evan akan jawab. Nggak usah lama-lama, langsung aja. Ini dia pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Pertanyaannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Adik-adik langsung kita melihat untuk tabelnya. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu biasanya didapat dengan cara ditambang. Nah, pada tabel yang merupakan SDA yang tidak dapat diperbaharui ada di nomor 1, yaitu minyak tanah, kemudian nomor 3, yaitu belerang, dan nomor 5, yaitu emas. Jadi jawaban soal nomor 1 ada di pilihan B, yaitu nomor 1, 3, dan 5. Soal berikutnya nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, tari daerah pada gambar berasal dari provinsi titik-titik-titik. Adik-adik langsung kita melihat untuk gambarnya. Pada gambar ini merupakan tari yang bernama tari tandak sambas. Nah, tarian ini
berasal dari Provinsi Riau. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Kemudian soal nomor 3, perhatikan ciri-ciri kenampakan alam berikut. Pertanyaannya, jenis tanaman yang cocok ditanam di tempat tersebut adalah titik-titik-titik. Langsung kita untuk melihat ciri-cirinya. Yang pertama, hamparan datar yang luas. Kemudian yang kedua, memiliki tanah yang subur dengan curah hujan yang tinggi. Nomor 3, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Adik-adik, di sini terdapat kata kunci, yaitu tempat tersebut memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Ini adalah dataran rendah. Nah, tanaman yang cocok ditanam pada dataran rendah adalah padi. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Kemudian soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, tempat ibadah pada gambar merupakan tempat ibadah agama titik-titik-titik. Ini sangat gampang sekali ya adik-adik. Kita langsung lihat untuk gambarnya. Di sini terdapat tulisan vihara yang berarti adalah tempat ibadah umat Buddha. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Pertanyaannya, pasangan yang tepat antara nama raja dan kerajaannya ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Langsung kita melihat untuk tabelnya adik-adik. Pada nomor 1 ada Sultan Nuku. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Ternate. Nah, untuk nomor 1 ini adalah salah ya. Karena untuk Sultan Nuku sendiri ini berasal dari Kerajaan Tidore. Kemudian untuk nomor 2, Sultan Hasanuddin. Di sini dari Kerajaan Demak. Nah, ini juga salah karena untuk Sultan Hasanuddin ini berasal dari Kerajaan Goa. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 ini sudah betul. Sultan Ageng Tirtayasa berasal dari Kerajaan Banten, sementara untuk Sultan Ali Muhyad Shah itu berasal dari Kerajaan Aceh. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, candi yang ditunjukkan pada gambar merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan titik-titik-titik. Langsung kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Ini adalah gambar candi yang bernama Candi Pari. Nah, Candi Pari sendiri ini terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk Candi Pari, ini adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Kemudian nomor 7, Indonesia memiliki letak strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Tidak hanya itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pertanyaannya, manfaat yang diperoleh Indonesia dari letak strategis tersebut adalah titik-titik-titik. Untuk jawaban dari soal nomor 7 ada di pilihan B, yaitu menjadi jalur perdagangan yang ramai. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, berdasarkan wilayah persebarannya, fauna tersebut digolongkan ke dalam kelompok fauna titik-titik-titik. Adik-adik kita lihat untuk gambarnya, di sini terdapat gambar hewan gajah. Nah, untuk gajah sendiri, ini adalah kelompok fauna Asiatis. Jadi untuk jawabannya ada di pilihan A. Kemudian soal nomor 9, wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Berdasarkan kondisi wilayah tersebut, Indonesia dijuluki sebagai negara titik-titik-titik. Adik-adik, untuk julukan Indonesia yang memiliki banyaknya laut itu adalah negara maritim. Jadi jawabannya ada di pilihan
B. Nah, untuk pilihan A yaitu agraris, ini adalah julukan Indonesia karena warga Indonesia banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Nomor 10, kawasan industri Kendal, Jawa Tengah merupakan salah satu kawasan industri yang ada di Indonesia. Luas kawasan industri ini sekitar 2.200 hektar. Sehingga bulan Mei 2022 sudah ada sekitar 75 perusahaan yang beroperasi di kawasan industri tersebut. Pertanyaannya, berdasarkan kondisi lingkungan sekitar, mata pencaharian sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan industri tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, untuk mata pencaharian ketika pada lingkungan tersebut banyaknya industri, berarti masyarakatnya bekerja sebagai buruh pabrik. Jawabannya ada di pilihan A. Lalu kemudian nomor 11, dampak yang mungkin terjadi jika kawasan tersebut mengalami kerusakan adalah titik-titik-titik. Adik-adik, kita lihat untuk gambarnya. Di sini kita lihat gambar tersebut adalah hutan bakau. Nah, hutan bakau ini biasanya kita sering jumpai di daerah pantai. Fungsi hutan bakau sendiri yaitu adalah mencegah abrasi. Ketika hutan tersebut mengalami kerusakan, maka akan menimbulkan abrasi laut. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Nomor 12, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Indonesia. Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1512. Setelah itu diikuti oleh Spanyol yang datang pada tahun 1521 dan Belanda pada tahun 1596. Salah satu faktor penarik kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah titik-titik-titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 12 ada di pilihan D, yaitu Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Tokoh pahlawan pada gambar memperjuangkan hak-hak dan memajukan pendidikan perempuan. Buku yang ditulis tokoh pahlawan tersebut berjudul titik-titik-titik. Adik-adik, pada gambar ini adalah tokoh pahlawan yang bernama R.A. Kartini. Nah, R.A. Kartini sendiri ini membuat buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Nomor 14, I.R. Soekarno membentuk organisasi pergerakan nasional pada tanggal 4 Juli 1927. Organisasi tersebut bergerak di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sejak Kongres Pemuda I tahun 1928, jumlah anggotanya semakin bertambah sehingga mengkhawatirkan pemerintah Belanda. Nama organisasi tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat ya untuk nama organisasinya. Ini adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia. Ada di pilihan D. Nomor 15, rumusan dasar negara yang diusulkan I.R. Soekarno ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan tentang usulan negara yang diusulkan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ini Kak Evan tulis dulu di sini tanggal 1 Juni 1945. Nah, untuk tanggal ini maka kita memperingati yang namanya Hari Kelahiran Pancasila. Untuk dasar negaranya sendiri yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari penjelasan Kak Evan pasti sudah tahu dong untuk jawaban soal nomor 15.
Jadi jawabannya ada di pilihan C, yaitu untuk nomor 2 dan nomor 4.